Bapa di surga, terima kasih bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kebebasan dan kesempatan untuk membaca, untuk mendengar, untuk belajar, untuk merenungkan sebagian firman. Kami melanjutkan pembahasan tentang Yudas Iskariot, dan kami mohon supaya Engkau hadir, memimpin, mengarahkan, memberkati penyampaian dan penerimaan firman. Tolong hamba mudah menyampaikan, berikan dia kekuatan jasmani, pikiran, dan juga suara. Berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dibutuhkan supaya firman bisa sampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Dan kami bungkus dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, karena kami sadar tanpa itu semua akan sia-sia. Dan Tuhan, tolong kami semua dalam mendengar, berikan kami hati yang terbuka, berikan konsentrasi, berikan terang, supaya kami bisa mendengar dan mengerti. Dan telah kami mengerti, berikan kami ketundukan, supaya kami bukan hanya menjadi orang dengan intelek yang besar, tetapi kami semua menjadi penanggap dan pelaku firman. Dan pada akhirnya itu menggah kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami sadar setan pasti bekerja. Kami mohon Kau kuatkan semua menghadapi godaan dan serangannya di dalam untuk apapun. Juga listrik dan semua peralatan yang Kau pakai kiranya Kau jaga, supaya semuanya berjalan baik di dalam sepanjang kebaktian ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya nggak ngerti Yudasnya sampai kapan. Ini session 7 ya. 10 bisa lebih, gila. Saya dulu nggak mikir kayak gini. Jadi ini tetap pelajaran tentang Yudas Iskariot, session yang ke-7. Minggu yang lalu waktu kita membahas session yang ke-6, kita sudah membahas tentang pengkhianatan ya. Tapi kan memang belum selesai pengkhianatannya. Dan dalam mengkhianati dia kong kali kong dengan tokoh-tokoh agama Yahudi, mau menjual Yesus. Itu pengkhianatnya dia. Nah sekarang kita bahas satu segi kecil dari pengkhianatan itu. Ini adalah dalam poin C, yaitu harga 30 uang perak atau 30 keping perak yang yang diberikan untuk dia mau mengkhianati Yesus dan menjual Yesus gitu ya. Kita melihat pertama-tama ayat-ayatnya lebih dulu saudara ya. Matius 26 ayat yang ke-15. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Ini Yudas ngomong kepada tokoh agama ya. Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Lalu Matius 27 ayat 3 sampai dengan ayat 10. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah jatuh hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua, dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah. Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk, untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel, dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Saudara, bandingkan harga 30 keping perak ini ya dalam penjualan yang dilakukan oleh Yesus ini ya, oleh Yudas, tentang Yudas jual Yesus ini ya, dengan Zakaria 11 ayat 12 dan ayat 13. Lalu aku berkata kepada mereka, jika itu kamu anggap baik, berikanlah upahku, dan jika tidak, biarkanlah. Maka mereka membayar upahku dengan menimbang 30 uang perak. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadaku, serahkanlah itu kepada penuang logam. Nilai tinggi yang ditaksir mereka bagiku. Lalu aku mengambil ke-30 uang perak itu dan menyerahkannya kepada penuang logam di rumah Tuhan. Saudara, pertama-tama kalau kita lihat ya, tadi dalam Matius bagian akhir tuh ya,
Ini muncul Nabi Yeremia ya. Padahal ayatnya dalam Zakaria kan. Jadi hal yang pertama ingin saya persoalkan, mengapa Matius mengatakan Nabi Yeremia dan bukannya Nabi Zakaria. Saya baca ulang Matius 27:9. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Saudara, harus diakui ayat ini ayat sukar ya. Kenapa kok tahu-tahu bisa Yeremia yang muncul padahal ayatnya di Zakaria? Dan pada waktu sesuatu yang sukar seperti ini muncul, maka penafsirannya pasti bermacam-macam ya. Dan mau dipastikan yang mana yang benar itu nanti tidak bisa juga. Tapi setidaknya kita harus berusaha melihat kemungkinan-kemungkinan. Dari banyak ini ada yang pasti tidak mungkin, tetapi ada yang memungkinkan beberapa. Mari kita lihat ya. Dari yang paling buruk saya bahas semua seadanya yang saya bisa dapatkan. Pertama, penafsirannya adalah Matiusnya salah waktu nulis. Ini diberikan oleh pulpit commentary. Bukan berarti pulpit commentary percaya itu dia memberikan tafsiran orang tuh ya. Jadi Matius itu mengira ayat itu ada dalam Yeremia, tetapi ternyata ada dalam Zakaria. Atau bukan salah kira, dia salah tulis saja. Bisa ya, orang otaknya bener nulisnya salah, begitu bisa ya. Nah, pandangan ini pasti disenangi oleh orang-orang liberal atau orang-orang yang anti-Kristen yang selalu justru senang kalau bisa mendapatkan kesalahan-kesalahan dalam Alkitab. Tapi saudara, kalau kita memang betul-betul percaya bahwa Alkitab kita adalah firman Allah, autografnya itu firman Allah yang murni, yang tidak ada salahnya, karena para penulisnya diilhami atau dikuasai Roh Kudus sepenuhnya pada saat menuliskan, maka kita jelas harus menolak pandangan ini. Saya tidak bisa terima Matiusnya salah, tidak peduli salah pikir atau salah tulis. Dia diilhami Roh Kudus. Kalau dia memang menulis Alkitab, tidak bisa salah dalam hal semacam demikian. Sekarang saudara, pandangan kedua, poin B. Ini bukan kesalahan Matius, tetapi kesalahan dari para penyalin yang menyalin. Kalau ini memungkinkan ya, salah salin itu bisa. Jadi penulis langsung itu memang diilhami 100% mutlak, tidak bisa salah. Tapi penyalin-penyalin, biarpun saya percaya para penyalin juga dipimpin ya, tapi tidak diilhami secara mutlak. Jadi kemungkinan salah itu bisa. Dan memang saudara, fakta menunjukkan naskah-naskah atau manuskrip-manuskrip salinan-salinan ini saudara, tidak ada dua manuskrip yang persis sama. Tidak ada. Dua yang persis sama itu tidak ada. Semua manuskrip ada bedanya sedikit atau banyak. Jadi manuskrip yang infallible dan inerrant sama sekali tidak ada salahnya, itu tidak ada ya. Jadi penyalin itu jelas sekali tidak dikuasai secara mutlak. Apa sebab saya tidak ngerti, tapi pokoknya itulah yang Tuhan mau. Jadi Alkitab yang kita punyai itu memang sudah ada kesalahan. Nah saudara, penyalinnya salah menyalin, ini ada dua kemungkinan dari para penafsir itu mengatakan. Yang pertama, Matius hanya menyebut nabi tanpa nama, tapi penyalinnya menambahkan nama Yeremia. Ini pulpit commentary mengatakan ada orang pandangan seperti itu. Dan Alkitab versi Syria memang hanya menuliskan nabi, tidak ada nama. Dan ini diberikan oleh Matthew Henry dan Adam Clark sebagai salah satu pandangan. Jadi ada kemungkinan tulisannya nabi, yang nyalin ini tidak tahu bagaimana dia menduga dalam Yeremia ditambahkan Yeremia. Jadi ini kemudian pertama. Kemudian kedua, penyalinnya memang salah tulis. Jadi memang mestinya Nabi Zakaria, tapi dia tuliskan Nabi Yeremia. Bisa sudah salah tulis. Namanya orang ngelamun tahu apa, saya tidak ngerti gimana. Lebih-lebih Albert Barnes itu mengatakan bahwa nama-nama dalam Alkitab ya, itu sering ditulis dalam bentuk singkatan. Dan singkatan dari Yeremia dan Zakaria itu dalam huruf-huruf Ibrani-nya itu mirip. Sehingga bisa salah baca, dia kan baca ya, salah baca.
Saya tidak tahu kalau baterainya tinggal sedikit. Oke, saya lanjutkan poin yang kedua ya. Jadi penyalinnya memang salah tulis. Mestinya Nabi Zakaria, dia tulis Nabi Yeremia. Dan Albert Barth mengatakan nama itu sering ditulis dalam bentuk singkatan. Dan Zakaria dan Yeremia ini pada waktu disingkat dalam huruf Ibrani-nya itu mirip sekali, sehingga bisa terjadi kesalahan penyalinan. Setahu saya kalau perjanjian lama itu waktu menyalin itu banyak orang nyalinnya, lalu satu orang membacakan gitu ya. Nah kalau yang baca ini salah baca, maka semua akan salah semua, bisa sekali seperti itu ya. Sekarang poin C saudara, jadi ini kemungkinan ketiga. Ada yang mengatakan, dan ini ada dalam Matthew Henry, Adam Clark, Albert Barnes, bahwa orang-orang Yahudi membagi perjanjian lama itu menjadi 3 bagian. Pertama Taurat, kedua Mazmur, dan ketiga Yeremia. Ini mencakup semua kitab nabi-nabi termasuk Zakaria dan Nabi Yeremia itu nabi yang pertama. Adalah kitab yang pertama. Jadi dia tuh kayak kepalanya dari grup yang ketiga. Dan karena itu tidak peduli yang ini masuk dalam Nabi Zakaria, tapi dalam grup Nabi Yeremia, maka dituliskan Yeremia. Cuma William Hendrickson menganggap teori ini tidak dapat dipercaya atau diandalkan. Nah, saya tidak ngerti bagaimana, tapi pokoknya ada beberapa penafsir yang mengatakan seperti itu. Sekarang kemungkinan yang keempat, ada juga yang mengatakan bahwa pasal-pasal terakhir dari Zakaria memang ditulis oleh Yeremia. Jadi penulisnya memang Yeremia, biarpun masuk dalam kitab Zakaria. Ini dikatakan oleh Pulpit Commentary dan Matthew Henry. Lagi-lagi mereka tidak harus pandangan mereka sendiri ya, mereka bisa memberikan pandangan orang. Dan pandangannya kelima saudara, William Hendrickson dan Bible Knowledge Commentary mengatakan bahwa Matius bukan hanya memikirkan satu bagian dari perjanjian lama, tetapi 2 atau lebih. Dan bagian yang dia tulis itu bukan hanya berhubungan dengan Zakaria yang tadi kita baca, Zakaria 11 ayat 12 13 ya, tetapi juga dengan Yeremia 19 ayat 1 dan 2. Dan bahkan mungkin juga dengan Yeremia 32 ayat 6 dan sampai dengan 14 yang berbicara soal pembelian ladang. Saudara, kita akan lihat Yeremia, Yeremia 19. Kita akan baca mulai ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Ini saya tulis 2. Yeremia 19 ayat 15 ya, saya akan bacakan ya. Beginilah pula firman Tuhan kepadaku, pergilah membeli buli-buli yang dibuat dari tanah, berarti tukang periuk ya. Lalu ajaklah bersama-sama engkau beberapa orang tua-tua bangsa ini, bangsa itu, berarti tokoh-tokoh ya, dan beberapa orang imam yang tertua, tokoh-tokoh agama ya. Kemudian berangkatlah ke lembah Ben Hinnom yang di depan pintu gerbang beling. Serukanlah di sana perkataan-perkataan yang akan kusampaikan kepadamu. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan hai raja-raja Yehuda dan penduduk Yerusalem. Bagilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka dari tempat ini, sehingga telinga orang yang mendengarnya mendenging. Sebab mereka telah meninggalkan aku, telah memberikan tempat ini pada Allah asing, dan telah membakar korban di sini kepada Allah lain yang tidak dikenal oleh mereka sendiri dan oleh nenek moyang mereka dan oleh raja-raja Yehuda. Mereka telah membuat tempat ini penuh dengan darah orang-orang yang tidak bersalah. Mereka telah mendirikan bukit-bukit pengorbanan bagi Baal untuk membakar anak-anak mereka sebagai korban persembahan, korban bakaran pada Baal. Suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan atau kukatakan dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itu sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa tempat ini tidak akan disebut lagi Tofet dan lembah Ben Hinnom, melainkan lembah pembunuhan. Aku akan menggagalkan rancangan Yehuda dan Yerusalem di tempat ini, dan aku akan membuat mereka rebah oleh pedang di depan musuh mereka dan oleh tangan orang-orang yang ingin mencabut nyawa mereka. Aku akan membiarkan mayat-mayat mereka dimakan oleh burung-burung di udara dan oleh binatang-binatang di bumi. Aku akan membuat kota ini menjadi kengerian dan menjadi sasaran suitan. Setiap orang yang melewatinya akan merasa ngeri dan bersuit karena segala pukulan yang diteritanya. Aku akan membuat mereka memakan daging anak-anaknya laki-laki dan daging anak-anaknya perempuan. Dan setiap orang memakan daging temannya dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuhnya pada mereka dan oleh orang-orang yang ingin mencabut nyawa mereka. Selanjutnya, pecahkanlah buli-buli itu di depan mata orang-orang yang turut bersama-sama engkau.
Katakanlah pada mereka, bagilah firman Tuhan semesta alam, demikianlah akan kupecahkan bangsa ini dan kota ini seperti orang memecahkan tembikar tukang periuk, sehingga tidak dapat diperbaiki lagi. Dan Tofet akan menjadi tempat penguburan karena tidak ada tempat lain untuk menguburkan. Begitulah akan kulakukan pada tempat ini, demikianlah firman Tuhan, dan kepada penduduknya. Aku akan membuat kota ini seperti Tofet. Rumah-rumah Yerusalem dan rumah-rumah para raja Yehuda akan menjadi najis seperti tempat Tofet, yakni segala rumah yang di atas sotohnya orang membakar korban kepada segala tentara langit dan mempersembahkan korban curahan kepada Allah lain. Ketika Yeremia pulang dari Tofet, kemana Tuhan telah mengutusnya untuk bernubuat, berdirilah ia di pelataran rumah Tuhan dan berkata pada segenap orang banyak, bagilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, sesungguhnya aku akan mendatangkan ke atas kota ini dan ke atas segala kota sekitarnya seluruh malapetaka yang telah kukatakan akan menimpa mereka, sebab mereka berkeras kepala dan tidak mendengarkan perkataan-perkataanku. Jadi kalau saya bacakan begini mungkin sudah tidak bisa mengingat detail-detailnya. Nanti kalau sudah dapat makalahnya bisa dicek ulang ya. Nah, ada persamaan antara Matius 27 yang Yudas mengkhianat, mau mengembalikan uang dan sebagainya itu ya, ayat 3-10, dengan Yeremia 19 yang baru kita baca. Ada sedikitnya 5 persamaan. Pertama, sama-sama ada pencurahan darah orang yang tak bersalah, Matius 27 ayat 4 dan Yeremia 19 ayat 4. Kedua, sama-sama melibatkan tokoh-tokoh agama Yahudi, Matius 27 ayat 3, 6 dan 7, Yeremia 19 ayat 1. Ketiga, sama-sama ada tukang periuknya, Matius 27 ayat 7 dan 10, Yeremia 19 ayat 1 dan 11. Keempat, Tofet atau lembah pembunuhan, 19 ayat 6, menurut tradisi adalah sama dengan tanah tukang periuk atau tanah darah dalam Matius 27 ayat 7. Ini kata-kata William Hendrickson. Yang kelima, sama-sama ada tempat penguburan, Matius 27 ayat 7, Yeremia 19 ayat 11. Tetapi saudara, jadi sekarang kita dapat melihat ya, Matius mungkin dalam memikirkan itu bukan memikirkan cuma satu teks dari Zakaria, tapi dia juga memikirkan teks dari Yeremia. Jadi dia memikirkan sedikitnya 2 teks, ada kemungkinan lebih ya. Tapi sekarang kita pikirkan 2 saja. Zakaria dipikirkan, Yeremia dipikirkan. Dia memikirkan lebih dari 1 teks, tapi karena sekarang 2, tidak biasanya ditulis 2-2 namanya. Pada waktu ngotek dan memikirkan 2, nabi yang mana lebih gede? Yang lebih gede diambil sebagai wakil. Dan Yeremia jelas nabi yang lebih besar dari Zakaria, maka Yeremia yang diambil, bukan Zakaria. Dan saudara, contoh yang seperti ini memang pernah terjadi di dalam Alkitab. Coba kita lihat ya, saya berikan contoh untuk menunjukkan bahwa ini bukan dibuat-buat, memang ada ya. Terjadi misalnya dalam Markus 1 ayat 2 dan 3. Markus 1 ayat 2 itu sebetulnya mengutip dari Maleakhi 3 ayat 1. Markus 1 ayat 3 mengutip dari Yesaya 40 ayat 3. 2 ya. Tetapi Markus menggabungkan kedua bagian itu dan menuliskannya hanya atas nama 1 orang saja. Yesaya sama Maleakhi gede mana? Oh yang gede Yesaya. Pakai namanya Yesaya, bukan nama Maleakhi. Mari kita lihat ayatnya ya. Markus 1 ayat 2 dan 3. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Sekarang perhatikan, ini warna biru ya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ayat 3, sekarang warna merah. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yang warna biru itu dari Maleakhi 3 ayat 1a. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Yang warna merah itu dari Yesaya 40 ayat 3. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah jalan di padang gurun, jalan untuk persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Sedikit beda, tapi jelas sekali itu kutipan dari sana. Jadi 2 yang dipikirkan, tapi dia tanamakan 1 orang nabi yang lebih gede. Kalau itu bisa terjadi di sini, mengapa tidak bisa terjadi pada yang tadi? Dia mikirkan Yeremia dan Zakaria, tapi Yeremia lebih gede, pakai atas namanya Yeremia dan bukan Zakaria. Dan penafsiran poin E ini sangat memungkinkan bagi saya. Sekarang saudara, penafsiran masih ada lagi. Poin F, kata-kata itu memang diucapkan oleh Yeremia, tapi dituliskan oleh Zakaria. Jadi Zakaria 11 ayat 12-13 tadi itu Zakaria nulis, yang ucapkan Yeremia.
Nggak tahu bagaimana mereka hidup sejalan ya. Yeremia mengucapkan, Zakaria yang menuliskan. Dan ini pandangan dari dikeluarkan oleh Albert Barnes, juga terang-terangan ditekankan oleh Loren Dutner. Loren Dutner, saya kutip kata-katanya saudara. Dia berkata demikian. Banyak pengkritik mengklaim bahwa referensi kepada Yeremia dalam Matius 27:9 merupakan suatu kesalahan, dan bahwa referensi itu seharusnya kepada Zakaria pasal 11 ayat 12-13. Tetapi ini kelihatannya merupakan suatu kasus penyebutan sesudahnya, seperti Kisah 20 ayat 35 dan Yudas 14. Matius berkata bahwa Yeremia mengatakan kata-kata ini, dan jelas bahwa tidak ada orang yang bisa membuktikan sebaliknya. Rupanya Yeremia mengucapkan kata-kata itu, Zakaria menuliskan kata-kata itu, dan Matius di bawah pimpinan Roh Kudus mengutip kata-kata itu dan menganggapnya berasal dari Yeremia. Mungkin Matius mempunyai kitab-kitab lain yang menganggap kata-kata itu berasal dari Yeremia, tetapi kitab-kitab itu lalu hilang. Fakta bahwa kutipan Matius itu tidak persis sama seperti dengan yang didapatkan dalam Zakaria juga bisa menunjukkan bahwa ia mempunyai kitab-kitab yang lain. Saudara, ayat yang dijadikan referensi saya kira tidak usah saya bacakan, saya bisa baca sendiri. Jadi ini pandangan yang terakhir ya. Jadi yang mengucapkan Yeremia, tapi entah bagaimana Zakaria yang menuliskan. Jadi Matius tidak menganggap sumbernya Zakaria, sumbernya Yeremia. Kok Yeremia yang ngomong kok, lalu dia katakan itu diucapkan oleh Yeremia. Jadi saudara, banyak teori ini, satu dua kita bisa pasti buang, tetapi yang lain ini yang mana yang benar, sukar. Kalau bagi saya pandangan yang dua pandangan yang terakhir itu sama-sama sangat memungkinkan. Jadi kalau ada semacam kontradiksi seperti ini, bukan tugas kita untuk memastikan pandangan yang benar itu yang mana. Kalau saya anggap seperti itu, dan kalau saya diserang oleh orang-orang yang non-Kristen dan sebagainya, ini kita jadi kontradiksi. Saya berikan beberapa kemungkinannya. Pokoknya kemungkinannya ini yang mana udah tahu. Bukan urusanku untuk memastikan, peduli amat. Tapi pokoknya kemungkinan ada beberapa ini, dan kalau salah satu tidak benar, dua bagian ini tidak kontradiksi. Selesai. Tugas saya cuma memberikan kemungkinan bahwa bagian ini tidak kontradiksi, bagian ini tidak salah. Itu saja. Jadi saya berikan banyak kemungkinan. Yang mana? Saya tidak tahu. Tapi pokoknya kemungkinannya ada untuk mengharmoniskan. Saudara, ini termasuk salah satu bagian yang paling sukar untuk diharmoniskan. Dan karena itu kalau orang-orang luar menyerang, ini sangat memungkinkan untuk diserang. Sekarang kita masuk dalam poin yang kedua, saudara ya. Benar atau tidak ya, pengkhianatan Yudas Iskariot yang menjual Yesus dengan harga 30 uang perak itu merupakan penggenapan dari nubuat dalam Zakaria 11 ayat 12-13. Benar atau enggak? Kita baca lagi konteksnya ya. Karena Zakaria 11, 12-13 ya, kita baca mulai ayat 1 sampai dengan ayat 17. Saya tidak berusaha membuat eksposisi, tidak ya, tapi cuma untuk melihat konteksnya supaya cukup kita ngerti jalurnya itu kemana. Jadi nanti ayat itu cocok tidak pada waktu diterapkan pada pengkhianatan Yudas yang menjual Yesus dengan harga 30 keping perak ya. Jadi mari kita lihat, dan yang saya berikan warna-warna merah dan bagian sudah perhatikan ya. Zakaria 11 ayat 1 sampai 17. Bukalah pintu-pintumu hai Lebanon, supaya api dapat memakan pohon-pohon arasmu. Merataplah hai pohon sanobar, sebab sudah rebah pohon aras dan sudah dirusakkan pohon-pohon yang hebat. Merataplah hai pohon-pohon tarbantin Basan, sebab telah rata hutan yang lebat itu. Dengar para gembala meratap, sebab kemegahan mereka sudah dirusakkan. Dengar singa-singa mengaum, sebab sudah dirusakkan kebanggaan sungai Yordan. Beginilah firman Tuhan Allahku kepadaku, gembalakanlah domba-domba sembelian itu. Orang-orang yang membelinya menyembelihnya dengan tidak merasa bersalah, dan orang-orang yang menjualnya berkata, terpujilah Tuhan, aku telah menjadi kaya. Dan orang-orang yang menggembalakannya tidak mengasihaninya, sebab aku tidak lagi akan mengasihani penduduk bumi. Demikianlah firman Tuhan, melainkan sesungguhnya aku akan menyerahkan manusia masing-masing ke dalam tangan gembalanya dan ke dalam tangan rajanya. Mereka ini akan menghancurkan bumi, dan aku tidak akan melepaskan seorang pun dari tangan mereka.
Maka aku menggembalakan domba-domba sembelihan itu untuk pedagang-pedagang domba. Aku mengambil 2 tongkat. Yang satu kusebut kemurahan, dan yang lain kusebut ikatan. Lalu aku mengembalakan domba-domba itu. Dalam 1 bulan, aku melenyapkan ketiga gembala itu. Kemudian aku tidak dapat menahan hati lagi terhadap domba-domba itu, dan mereka pun merasa muak terhadap aku. Lalu aku berkata, aku tidak mau lagi mengembalakan kamu. Yang hendak mati biarlah mati, yang hendak lenyap biarlah lenyap, dan yang masih tinggal itu biarlah masing-masing memakan daging temannya. Aku mengambil tongkatku kemurahan, lalu mematahkannya untuk membatalkan perjanjian yang telah kuikat dengan segala bangsa. Jadi dibatalkanlah perjanjian pada hari itu. Maka taulah pedagang-pedagang domba. Pedagang-pedagang domba ini muncul dari mana ya? Dalam King James, the poor of the flock, yang miskin dari kawanan domba. Nah, yang sedang mengamat-amati aku, bahwa itu adalah firman Tuhan. Lalu aku berkata kepada mereka, jika itu kamu anggap baik, berikanlah upahku, dan jika tidak, biarkanlah. Maka mereka membayar upahku dengan menimbang 30 uang perak. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadaku, serahkanlah itu kepada penuang logam, nilai tinggi yang ditaksir mereka bagiku. Lalu aku mengambil 30 uang perak itu dan menyerahkannya kepada penuang logam di ruang Tuhan. Kemudian aku mematahkan tongkat yang kedua, yaitu ikatan, untuk meniadakan persaudaraan antara Yehuda dan Israel. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan kepadaku, ambillah sekali lagi perkakas seorang gembala yang pandai, sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan di negeri ini seorang gembala yang tidak mengindahkan yang lenyap, yang tidak mencari yang hilang, yang tidak menyembuhkan yang luka, yang tidak memelihara yang sehat, melainkan memakan daging dari yang gemuk dan mencabut kuku mereka. Celakalah gembala yang pandai, yang meninggalkan domba-domba. Biarlah pedang menimpa lengannya dan menimpa mata kanannya. Biarlah lengannya biarlah lengannya kering sekering-keringnya, dan mata kanannya menjadi pudar sepudar-pudarnya. Sekali lagi saya cuma berikan sedikit hal ya. Harus diakui bagian ini pasti sukarnya luar biasa. Jelas sekali suatu alegori dan sukarnya luar biasa. Saya baca sedikit buku tafsiran, satu sama lain tuabrakan, semua ada karu-karuan. Saya ambil saja dari Calvin ya, dan saya hanya ambil beberapa poin cukup untuk menunjukkan bahwa yang dikatakan Zakaria 11 ayat 12-13 itu memang nanti digenapi dalam diri Yudas Iskariot mengkhianati Yesus. Saudara, beberapa poin dari Calvin ya. Poin A, mereka itu disebut Lebanon dalam ayat 1 sebagai suatu sinekdeki, kayak bahasa dimana dikatakan sebagian, tapi sebetulnya yang dimaksudkan seluruhnya. Yang dimaksudkan seluruh Yuda, bahkan Israel juga. Jadi kedua kerajaan tercakup di dalam nubuat ini. Kedua poin B, dalam nubuat ini Zakaria menubuatkan kehancuran mereka sebagai suatu pembalasan atau sebagai hukuman dari Tuhan. Ketiga, selama ini Allah telah menjadi gembala yang baik bagi mereka. Memang Allah menggembalakan tentu tidak dia langsung ya, dia pakai hamba-hambanya, para nabi dan sebagainya. Ini poin ketiga. Poin keempat, dalam ayat 7 ada 2 tongkat. Yang satu dinamakan kemurahan, King James menerjemahkan beauty, keindahan, RSV, grace, kasih karunia, NIV dan NASB, favor atau kebaikan. Dan yang lain dinamakan ikatan, King James, bands, ikatan, RSV, NIV dan NASB, union, persatuan. Ini menekankan bahwa Allah telah melakukan pekerjaan penggembalaannya dengan baik. Gembala punya 2 tongkat untuk menggembalakan. Tentu saja alegori semua, tapi gambarannya seorang gembala punya 2 tongkat. Dia melakukan pekerjaan penggembalaannya dengan baik. Saya tidak tafsirkan tongkat 1, tongkat 2 itu artinya apa, saya tidak pedulikan. Tapi poinnya, gembalanya melakukan tugasnya dengan sungguh-sungguh. Sekarang poin E, dalam ayat 8 dikatakan bahwa dalam 1 bulan Allah melenyapkan 3 gembala. Ini saudara, kalau dilihat buku tafsiran saudara bingung. Setiap buku tafsiran ngomongnya beda. 3 gembala itu siapa? Wah, semerawut. Makanya saya tidak gubris. Calvin cuma menafsirkan 1 bulan sebagai waktu yang pendek, dan bilangan 3 itu simbolis, artinya banyak. Akhir ayat 8 menunjukkan bahwa mereka yang digembalakan tidak berterima kasih. Allah menggembalakan dengan baik. Yang digembalakan tidak berterima kasih, sebaliknya tidak menghargai penggembalaan itu sama sekali. Karena poin F, ayat 9 menunjukkan bahwa Allah menyatakan kemarahannya dan menjatuhkan hukuman atas mereka dengan menghentikan pekerjaan penggembalaan yang selama ini dia lakukan.
digembalakan baik, tidak dihargai, dia marah, lepaskan, itu pakai hukuman. Mulai sekarang dia membiarkan mereka. Nah, sekarang poin G, untuk makin menunjukkan kebejatan dari bangsa itu, maka, nah sekarang poinnya yang penting yang kita persoalkan. Dalam ayat 12, Zakaria atas nama Tuhan meminta upahnya sebagai gembala selama ini. Sebetulnya dia tidak butuh upah ya, dia cuma kepingin tahu aku dihargai berapa. Ya, aku lakukan penggembalaan dengan baik, dihargai berapa? Jadi minta upahnya atas nama Tuhan menjadi gembala selama ini. Kamu mau kasih upah berapa? Satu kamu, dia tidak maksa. Ya, mereka membayar 30 uang perak, dan itu merupakan suatu jumlah yang sangat kecil, tidak berarti, dan sama sekali tidak cocok untuk penggembalaan yang begitu baik yang sudah Tuhan lakukan bagi mereka. Ini menunjukkan bahwa mereka sangat tidak menghargai penggembalaan yang Zakaria lakukan, atau yang Tuhan lakukan melalui Zakaria. Nah, dalam ayat 13 kok disebutkan nilai tinggi yang ditaksir mereka bagiku. Lo katanya tidak dihargai, katanya itu rendah, kok nilai tinggi? Saudara, nilai tinggi itu suatu gaya bahasa ironi ya, ejekan. Wah, generan enggak kayak aku, padahal tahu politis setengah mati. Nah, saudara ngerti maksudnya, cara ngomong seperti itu. Jadi itu nilai tinggi, bukan kontradiksi, itu ironi atau ejekan. Dalam poin H, dalam ayat 13 Tuhan menyuruh memberikan 30 uang perak itu kepada penuang logam. Itu kalau terjemahan kita ya. Dari mana gerangan penuang logam, saya tidak habis pikir ya. King James, NIV dan NASB menerjemahkan potter. Potter itu tukang tanah liat atau penjunan. LSB menerjemahkan treasury, peti persembahan. Saya kira potter itu yang sebetulnya benar. Sekarang saya akan berikan komentar dari Jamieson, Fawcett, dan Brown tentang Zakaria 11 ayat 13. Merupakan sesuatu yang aneh bahwa sebagian penerjemah kuno, versi-versi Kasdim dan Syria dan Kimchi, menerjemahkan Hayotsir untuk kepada penjunan. Itu diterjemahkan kepada peti persembahan, seperti terjemahan Arafi tadi. Demikianlah modern, sesuai dengan Matius 27 ayat 6. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan. Jadi ada yang menerjemahkan seperti RSV itu, dan katanya cocok dengan Matius 27 ayat 6. Tapi dia bilang ini aneh ya. Lalu dia teruskan, tetapi versi bahasa Inggris sesuai dengan lebih baik dengan bahasa Ibrani-nya, dan Matius 27 ayat 10. Jadi dia pilih terjemahan King James, NIV dan NASB ya. Tukang periuk ya, penjunan ya. Dan mereka memberikan uang itu pada tanah tukang periuk seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Jadi lebih cocok terjemahan King James, tapi cocoknya itu dengan Matius 27 ayat yang ke-10. Lah maksudnya apa saudara? Uang yang begitu sedikit, gak ada artinya itu. Biarlah digunakan untuk penjunan, untuk memperbaiki bait Allah yang sangat mereka banggakan itu. Ini kata-kata Calvin ya, komentar dari Calvin. Mereka bayari aku yang menggembalakan begitu mati-matian, begitu baik, hanya segitu. Kasih tukang periuk untuk betulkan bait Allahnya mereka. Mau dilihat nanti jadi apa bait Allahnya? Mereka sanjung luar biasa, Allahnya sama sekali tidak. Saudara, seringkali orang seperti itu ya, gerejanya yang wah, gedungnya yang agungkan, Tuhannya enggak ya. Nah mereka juga seperti itu. Tuhan balas ya, lalu kasihkan tukang periuk, betulkan bait Allah dengan uang segitu, nanti bait Allahmu bisa jadi bagaimana. Sekarang saudara, kita sudah tahu jalurnya dalam Zakaria ini. Sekarang apa hubungannya teks dari Zakaria 11 ini dengan pengkhianatan Yudas Iskariot? Pertama saudara, uangnya berjumlah sama, yaitu 30 keping atau 30 uang perak. Pada zaman Zakaria itu merupakan jumlah yang kecil, yang menunjukkan bahwa mereka meremehkan, menghina gitu ya, pekerjaan pengembalaan dari Tuhan. Pada waktu Yudas Iskariot menjual Yesus dengan harga 30 uang perak, dia menjual gurunya dengan harga seorang budak, harga yang sangat rendah. Itu sama juga suatu penghinaan, perendahan betulnya. Yang kedua, uangnya sama-sama dilempar ke bait Allah. Ini persamaannya ya. Matius 27 ayat 5 bandingkan Zakaria 11 ayat yang ke-13. Nah saudara, tapi ini ada salah terjemahan ya. Kata serahkanlah
dan menyerahkannya. Dua kata ya. Di dalam Zakaria 11 ayat 13 versi kitab suci kita, salah terjemahan, seharusnya lemparkanlah dan melemparkan, menjadi jauh lebih sesuai saudara dengan Matius 27 nanti. Karena persamaan yang ketiga, dalam kedua peristiwa ini uang akhirnya jatuh ke tangan tukang periuk. Kalau Matius 27 dalam ayat 7 dan 10, Zakaria 11 dalam ayat 13. Dalam Matius saudara, uang dibelikan tanah tukang periuk, tanah kepunyaan tukang periuk dibeli. Berarti uangnya akan jatuh ke tukang periuk, dibayarkan ke tukang periuk ya. Dalam Zakaria, uang juga dilemparkan kepada tukang periuk. Nah, kitab suci kita lagi-lagi salah menerjemahkan penuang logam. Ini tidak ngerti saya, betul-betul kesalahan yang konyol ya. Seharusnya ya seperti King James, RSV, NIV, NIV, bottle, tukang periuk atau penjunan, itu yang seharusnya. Sekarang saudara, saya berikan komentar dari Adam Clarke, komentar dari beberapa penafsir ya tentang hal ini ya. Tentang Zakaria 11 ayat 13, Adam Clarke berkata demikian. Yahweh menyebut harga dari nabinya sebagai harganya sendiri dan memerintahkan supaya itu tidak diterima, tetapi diberikan kepada seorang penjunan untuk membayangkan transaksi yang diceritakan dalam Matius 27:7. Jadi ini kan Yahweh menggembalakan melalui Zakaria dibayar seperti itu. Jangan diterima, ya diterima tapi jangan diambil, berikan kepada penjunan. Dan ini memang tujuannya menjadi suatu tipe, membayangkan transaksi yang dilakukan oleh Yudas Iskariot di dalam perjanjian baru. Ya, jadi jelas Adam Clarke menganggap memang ini adalah tipe dengan antitipenya, jadi boleh dikatakan suatu nubuat. Matthew Henry dalam komentarnya tentang ayat yang sama mengatakan demikian. Meremehkan Kristus dan menilai rendah kasih dari gembala yang agung dan baik. Merupakan, saya baca ulang ya, meremehkan Kristus dan menilai rendah kasih dari gembala yang agung dan baik merupakan kehancuran dari orang banyak itu, dan secara benar atau adil demikian. Ya, jadi kalau penggembalaan Tuhan itu diremehkan, itu sama dengan menghancurkan dirinya sendiri. Karena kalian dari tentang ayat ini, Zakaria 11 ayat 12, 13, dia berkata demikian. Karena itu, dengan membayar 30 shikal, mereka membuatnya mengerti bahwa mereka tidak menilai pelayanannya lebih tinggi daripada jerih payah dari seorang budak yang dibeli. Jadi pelayanan gembala dianggap pelayanan budak, saudara ya. Nah, saya sambung ya. Menawarkan upah seperti itu sebetulnya lebih menyakitkan atau menjijikan daripada suatu penolakan langsung. Dia mengutip kata-kata Hengstenberg. Karena itu Yehova menggambarkan upah itu secara ironis sebagai nilai tinggi yang ditaksir mereka bagiku. Jadi saudara, kalau kata-katanya Kyle Anderson saudara, yang mengutip Hengstenberg ini ya, menawarkan upah seperti pada waktu Zakaria bilang, kasih anak upah, kasih 30. Itu lebih menghina, lebih menjijikan, lebih jengkelkan daripada dia berkata, "Kak, aku tidak mau bayar kamu." Lebih baik nol. Bukan better something than nothing. Kalau something itu terlalu sedikit, better nothing than something. Ya, itu yang dia katakan. Lalu Matthew Henry lagi saudara mengatakan demikian. Bahkan keputusan mendadak dari imam-imam kepala itu sesuai dengan nubuat kuno dan rencana dan pra-pengetahuan Allah yang lebih kuno lagi. Saudara, jadi dia menganggap apa yang terjadi di perjanjian baru, Yudas jual Yesus sana bayar 30 uang perak, sesuai dengan nubuat kuno dan rencana dan pra-pengetahuan Allah yang lebih kuno lagi. Memang ya, kalau sesuatu dinubuatkan, mengapa kok bisa dinubuatkan? Karena di sana Allah sudah menentukan. Pada rencananya dia merencanakan, menentukan. Lalu pada satu titik dia menubuatkan untuk memberitahukan rencananya. Semacam demikian. Tapi jelas bahwa Matthew Henry menganggap bahwa ini suatu nubuat dan digenapi dalam kasus Yudas menjual Yesus dengan harga 30 keping perak. Sekarang sudah ada Bible Exposition Commentary tentang Zakaria 11
ayat 12 dan 13. Pandangan apapun yang engkau ambil tentang hal ini merupakan sesuatu yang patut diperhatikan, bahwa Yesus dijual untuk 30 uang perak. Bahwa uang perak itu dilemparkan ke dalam bait suci, dan bahwa uang perak itu digunakan untuk membeli tanah tukang periuk. Dan semua ini terjadi karena bangsa Yahudi menolak Zakarias sang gembala dan Yesus sang gembala yang baik. Saudara, kalau gembala orang ya, nabi atau siapapun tolak, kalau dia betul-betul seorang gembala dari Tuhan, ditolak, sama dengan mengenal Tuhannya sendiri. Ya, ini sesuatu yang harus dipikirkan untuk tidak sembarangan terhadap hamba Tuhan. Bukan saya itu karena saya hamba Tuhan berkata demikian, tapi firman Tuhan memang mengatakan demikian. Karena banyak orang tidak menghargai hamba Tuhan yang melakukan pelayanan dengan baik, tetap sama sekali tidak dihargai. Itu sama dengan tidak menghargai Tuhannya. Saudara, berarti penafsir-penafsir boleh dikatakan semua menganggap bahwa apa yang dikatakan Zakaria ini atau merupakan tipe atau merupakan suatu nubuat tentang apa yang dilakukan oleh Yudas, menjual gurunya dengan harga 30 kopen perak kepada para tokoh Yahudi. Saudara, Yudas Iskariot menjual murah gurunya hanya dengan harga seorang budak 30 keping perak. Kalau saudara melihat hal itu, mungkin timbul suatu rasa jijik ya. Menjijikkan Yudas ini. Tidak ada orang yang tidak berpikir secara negatif atau berpikir buruk gitu ya, memandang rendah tentang Yudas. Begitu nama Yudas. Makanya kadang-kadang kalau di Facebook dan sebagainya muncul serangan dari orang-orang Islam, Yudas itu berjasa. Kutu menurut saya. Gak ada Yudas. Yesus gak dijual, gak bisa disalib. Yudas yang berjasa. Paling blutek saya. Jelas sekali mereka sendiri tidak serius dengan kata-kata itu. Mereka tahu pasti bukan seperti itu. Hanya untuk ngejek dan menjengkelkan. Karena apa? Yudas ini begitu memuakkan bagaimana orang bisa seperti itu. Bagaimana jual Yesus, jual gurunya. Tidak salah apapun. Malah bahkan semua yang baik pada dia. Kok bisa jual dengan begitu murah lagi ya? 30 kopen perak. Itu suatu penghinaan juga. Karuan dijual 30 miliar perak gitu ya. Kalau dia jual seperti itu tuh, ya dia menghargai tinggi lah ya. Jual murah, muat tambah magen. Saya pernah tahu ada satu istri yang suaminya selingkuh. Dan wajah jengkel, marah bukan main gitu. Lalu ngomong-ngomong dengan saya dan saya tanya, selingkuhannya ayu tak? Istrinya ini cantik ya? Istrinya cantik. Selingkuhannya ayu tak? Welek makanya itu tambah megel lagi. Tambah jengkel karuan selingkuh sama Miss Universe atau gimana gitu ya. Selingkuhannya welek saya. Tambah jengkel, kok bisa demi orang welek begitu ninggalkan dia cantik saudara. Itu tambah muak saudara ya. Nah ini sama saudara, dijual karuan kalau dijual 1 miliar gitu ya, dijual 30 uang perak itu, waduh, perendahan. Saudara jijik terhadap Yudas, saudara muak terhadap dia. Tapi coba pikir saudara, apa kita sendiri tidak menjual Yesus? Apa kita tidak pernah menjual Yesus? Saya kira ada satu orang yang pernah ngomong, bedanya Yudas dengan kita seringkali jual Yesus dengan harga lebih murah. Saudara, banyak orang Kristen tidak menyadari mereka juga telah menjual Yesus. Bisa dengan uang. Yang jual Yesus dengan uang itu demi duit, kawin dengan orang beda agama misalnya gitu ya. Soge, gak popo, agama pindah peduli amat, buang agamanya, ganti agama. Oh itu sekarang dalam dunia bintang film banyak itu lah. Ya. Dan saya tidak habis pikirnya ya, kalau
dia tuh miskin, saya lebih bisa ngerti. Dia memang miskin, butuh duit. Akhirnya kawin dengan orang sugih agama lain, terus agama dibuat. Ya itu masih salah sih salah. Tapi saya masih bisa masuk akal dia. Lah dia bintang film juga kaya ya. Sekarang katakanlah dia punya uang 50 miliar. Yang dikawin tuh punya uang 50 triliun. 50 miliar tuh dia ngabiskan seumur hidup, sebetulnya enggak habis-habis sebetulnya. Untuk apa sih 50 T padahal dia punya 50 M? Tapi memang itu membuktikan bahwa uang tidak pernah memberikan kepuasan. Sebanyak apapun kita kepingin lebih. Dan dalam kasus seperti ini, betul-betul jual agamanya, jual Yesusnya. Alkitab berkata, belilah kebenaran, jangan menjualnya. Dia jual kebenaran, jual Yesusnya, jual agamanya demi uang. Dan kadang-kadang berapapun tidak peduli, pokoknya bisa dapat uang. Jadi saudara, orang bisa memang Kristen menjual Yesus betul-betul dengan uang. Tapi bisa juga saudara menjualnya bukan untuk dapat uang, tapi dijual untuk mendapatkan hal-hal yang lain. Misalnya kesenangan-kesenangan atau kenikmatan duniawi. Bisa enjoy life gitu ya. Memang biasa ada hubungannya dengan duit ya. Tapi bisa kesenangan tertentu. Wes, buang agamanya. Gak kebaktian demi suatu kesenangan. Apakah piknik, apakah shopping atau apa. Nggak kebaktian dan pakainya. Saudara, apa itu enggak jual Yesus demi kesenangan? Demi sesuatu yang kita bisa nikmati. Juga barang-barang mewah. Ini memang berhubungan dengan uang. Nah, juga hobi bisa. Hobi kak mesti berhubungan dengan uang. Orang hobi apa? Wah, pokok demi hobinya wes minggir semua. Dan hobinya jatuh pada hari Rabu itu wes kak PA-PAan, kak KSM, kak ngurus bapak no. Hobi jatuh minggu, ya wes buang kebaktiannya bisa kak ngurus bapak no. Nah saudara, hobi bisa kita pilih lebih dari Tuhan. Tuhannya ditinggalkan, kita jual Tuhan demi hobi. Juga ada nama besar atau kepopuleran. Wah, ini sangat banyak saudara ya. Sangat banyak orang kepingin populer dan kepingin punya nama besar. Saya kok bersyukur Tuhan tolong saya sehingga saya tidak punya keinginan seperti itu. Saya tidak peduli dengan nama besar atau kepopuleran atau apapun, tidak pernah peduli, tidak pernah nyari semacam demikian. Kalau saya kepingin saya dikenal, hanya supaya orang itu bisa mendengar firman yang saya beritakan. Tapi bukan sayanya sendiri, saya gak peduli itu belas. Tetapi saya tahu banyak sekali hamba Tuhan yang sangat peduli dengan kepopuleran dan nama besar. Dan saya tidak habis pikir melihat yang seperti itu. Ada juga yang mau tukar Yesusnya dengan kepandaian. Saudara, kepandaian penting saudara ya. Tapi saudara kalau wah terus sekolah, habis SMA, sekolah S1, habis S1, S2, S2, S3, S4, dan terus tidak ada waktu untuk Tuhan, terus belajar terus supaya pinter. Ini saudara menukar Tuhan dengan kepandaian. Kapan waktunya untuk Tuhan? Bahkan yang sekolah teologi ya bisa seperti itu. Tidak ada puasnya saudara. Saya sendiri tidak peduli gelar Baba, no MD sudah cukup. Orang tawari MT, halah dokter kak, aku gak kepingin sekolah, aku gak senang sekolah. Tapi yang penting kan saya belajar sendiri, saya bukan ada belajar. Gelar peduli amat. Kepandaiannya saya cari. Tapi tetap itu pun ya, kalau orang belajar terus, lalu tidak ada pelayanan, tidak nyalurkan belas. Ini kepandaian, bahkan kepandaian firman, ini diutamakan lebih dari Tuhan. Itu tidak pada tempatnya. Kita mesti ada balance-nya, ada keseimbangannya antara kita belajar firman dengan menyalurkan firman atau melayani Tuhan. Harus ada keseimbangannya. Banyak belajar, tidak mau nyalurkan. Saudara berarti mengutamakan kepandaian firman lebih dari Tuhannya sendiri. Gunanya apa saudara? Ini kepandaian rohani saja bisa seperti itu, apalagi kepandaian sekuler.
Jadi saudara, saya memberikan banyak hal, bisa uang, bisa kesenangan, kenikmatan, bisa barang-barang mewah, bisa hobi, bisa nama besar, kepopuleran, kepandaian, dan sebagainya. Pada saat saudara mengutamakan hal-hal itu lebih daripada Tuhan, dan pada saat saudara membuang ketaatan kepada Tuhan demi hal-hal itu, pada saat saudara meninggalkan kebaktian, pelayanan, waktu doa demi hal-hal itu, pada hakikatnya atau sebenarnya saudara sudah menjual Yesus. Saudara, kita itu milik Tuhan ya. Dan kita milik, sebagai orang Kristen kita milik Tuhan secara ganda. Karena dia pencipta kita, itu sebenarnya kita sudah miliknya dia. Tapi lagi-lagi karena dia menebus kita, dia membeli kita dengan darahnya, kita menjadi milik dia untuk kedua kalinya. Jadi saudara, sebetulnya diri kita, milik kita, talenta kita, waktu kita, tenaga, pikiran, semuanya itu mestinya harus untuk dia. Jadi kita harus hidup bagi dia. Tidak berarti harus jadi pendeta ya. Orang awam pun bisa hidup sepenuhnya bagi dia. Tidak berarti jadi pendeta. Bisa ya, tapi tidak harus. Nah saudara, kalau kita ternyata tahu kita milik Tuhan, dan tahu bahwa kita seharusnya menggunakan diri dan apapun yang ada pada kita untuk dia, tapi kita buang hak Tuhan itu, atau demi diri kita sendiri, atau demi menyenangkan, atau apapun, wajah buang untuk mendapatkan hal-hal yang tadi, maka laki-laki saudara kita sudah menjual Yesus. Seperti yang tadi saya kutip sedikit, orang yang berkata bedanya Yudas dengan kita adalah kita menjual Yesus dengan harga lebih murah. Kalau selama ini saudara muak, jijik, jengkel banget sama Yudas karena dia jual gurunya, mungkin karena kita tidak pernah introspeksi ya. Kalau kita introspeksi, lah itu jijik nanyo yang sini yang jual lebih murah, gak tambah jijik. Saudara, biarlah kita belajar dari hal ini ya. Biarpun hari ini pelajaran itu teoritis, tapi bagian akhirnya ini praktis. Tidak menjual dia, tapi sebaliknya membeli, kalau saya boleh gunakan istilah itu. Dalam arti, gunakan apapun, korbankan apapun demi mendapatkan Yesus, demi lebih dekat dengan dia, demi lebih menyenangkan dia, demi lebih memuliakan dia. Tidak ada harga yang terlalu tinggi yang bisa kita bayarkan untuk dia. Mengingat dia sudah mati di atas kayu salib, menyerahkan nyawa untuk kita. Kita sudah korban terlalu berat rasanya. Apa yang terlalu berat? Tidak ada yang terlalu berat. Dia korbankan nyawa. Kita harus korbankan apapun untuk lebih dekat dengan dia, lebih menyenangkan, lebih memuliakan. Bukannya menjual, tapi membeli dia. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau sudah pimpin serta berkati dalam sepanjang acara firman.